Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Abdul Qayyum selaku dosen pengampu mata kuliah analisis investasi dan portofolio syariah. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Capital Asset Pricing Model. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Saya sendiri Windy Dwi Asriani NIM terakhir 12, kemudian Santi Dwi Pramesti NIM terakhir 13, Rosvirus NIM terakhir 17, dan Saiful Rohmadini Setio Adi NIM terakhir 18. Pokok pembahasan materi kali ini yang pertama ada asumsi-asumsi dalam CAPM, kemudian yang kedua equilibrium pasar modal, yang ketiga portofolio pasar, yang keempat garis pasar modal, yang kelima garis pasar sekuritas, dan yang terakhir penjabaran model CAPM dan penjabaran empiris terhadap CAPM. Pokok pembahasan yang pertama adalah asumsi-asumsi dalam CAPM. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih CAPM itu. CAPM atau Capital Asset Pricing Model merupakan salah satu model yang dapat menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Asumsi-asumsi yang digunakan di model CAPM ini diantaranya yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Nah, investor memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utility harapan dalam satu periode waktu yang sama. Yang kedua adalah semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasian dan deviasi standar return dari portofolionya. Kemudian yang ketiga, semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Nah, faktor-faktor input yang digunakan adalah return ekspektasian, varian dari return, dan kovarian antara return sekuritas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa dengan harga-harga sekuritas dan tingkat bunga bebas risiko yang tertentu dan dengan menggunakan input-input portofolio yang sama, maka setiap investor akan menghasilkan efisien frontier yang sama pula. Selanjutnya yang keempat, semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan, artinya investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. Yang keenam, semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas, yang berarti bahwa dengan nilai yang terkecil pun investor dapat melakukan investasi dan melakukan transaksi penjualan dan pembelian aktiva setiap saat dengan harga yang berlaku. Yang ketujuh, semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Artinya, semua aktiva dapat dijual dan dibeli di pasar dengan cepat atau liquid dengan harga yang berlaku. Kemudian yang kedelapan, tidak ada biaya transaksi. Penjualan atau pembelian aktiva tidak dikenai biaya transaksi. Yang kesembilan, tidak terjadi inflasi. Kemudian yang 10, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pribadi, maka investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. Yang ke-11 adalah investor adalah penerima harga. Investor individual tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli dan menjual aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan bukan secara individual menentukan harga dari aktiva. Dan yang terakhir adalah pasar modal dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Selanjutnya adalah equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar merupakan kondisi pasar pada saat harga-harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Nah, implikasi dari asumsi equilibrium ini ada dua. Yang pertama yaitu semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Kemudian yang kedua,
Portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal, yaitu yang berada di efficient frontier menurut Markowitz. Pembahasan selanjutnya yaitu portofolio pasar, yang merupakan portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Dalam bab sebelumnya telah dibahas mengenai efficient set dapat digambarkan di bidang dengan sumbu horizontal berupa deviasi standar dari portofolio dan sumbu vertikal berupa return ekspektasian portofolio. Portofolio di efficient set ini menunjukkan portofolio efisien yang mempertimbangkan trade-off antara return ekspektasian dan resiko. Nah, semua aktiva beresiko harus berada di portofolio pasar atau M, karena semua investor akan memegang portofolio ini. Karena portofolio pasar menggunakan semua aktiva beresiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi dengan sempurna. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal atau terdiri dari aset-aset beresiko. Nah, gambarnya bisa dilihat di sini. Pembahasan selanjutnya yaitu garis pasar modal. Garis pasar modal atau GPM itu merupakan garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi suatu portofolio yang efisien. Dalam portofolio ini terdiri dari aktiva-aktiva yang beresiko maupun aktiva-aktiva yang bebas beresiko. GPM juga menunjukkan keadaan equilibrium atau keseimbangan pasar yang menyangkut return ekspektasian dan resiko, dan dapat digambarkan oleh garis pasar modal atau capital market line atau CML. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, dapat kita lihat gambar di sebelah kiri. Itu dapat disimpulkan bahwa ketika investor memilih aktiva bebas resiko, maka resikonya akan sama dengan nol. Dengan begitu, akan dihasilkan return ekspektasian yang akan didapat sama dengan RBR. Namun, jika portofolio terdiri dari semua aktiva yang ada, maka resikonya adalah sebesar delta M dengan return ekspektasiannya sebesar ERM. Return ekspektasian untuk portofolio dengan aktiva beresiko yaitu ERM lebih besar dibandingkan dengan return ekspektasian portofolio yang aktivanya tidak beresiko atau RBR. Slope dari CML menunjukkan harga pasar resiko untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan resiko di pasar. Maka dapat dihitung dengan rumus harga pasar dari resiko sama dengan ERM dikurangin RBR dibagi delta M. Slope dari GPM merupakan harga pasar dari resiko untuk portofolio efisien. Harga pasar dari resiko menunjukkan tambahan return yang dituntut oleh pasar karena adanya kenaikan resiko portofolio relatif terhadap resiko pasar. Nah, untuk tambahan return ekspektasian untuk resiko pasar yang memiliki resiko sebesar delta M, dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. Tambahan return ekspektasian sama dengan slope GPM dikali delta M sama dengan ERM dikurangin RBR dibagi delta M dikali delta M. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari garis pasar modal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu GPM hanya terdiri dari portofolio efisien yang berisi aktiva bebas resiko, portofolio pasar M atau portofolio dari kombinasi keduanya. Yang kedua, GPM harus memiliki slope positif meningkat yaitu ERM lebih besar dari RBR. Jika ERM lebih kecil dari RBR, maka GPM kemungkinan memiliki slope yang negatif. Namun bukan berarti validitas GPM berkurang. Hanya saja hal ini menunjukkan bahwa return realisasi berbeda dengan return ekspektasian yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai garis pasar sekuritas atau security market line. Security market line adalah garis yang menghubungkan tingkat pengembalian yang diharapkan
dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. Menurut Zubir tahun 2013 pada halaman 204, garis pasar sekuritas atau SML merupakan kondisi keseimbangan semua portofolio yang terletak pada garis lurus, hubungan antara risiko yang diukur dengan beta dengan return. Security market line ini digunakan untuk menganalisa bagaimana investor mendapat reward atas kemampuannya menanggung risiko investasi. Garis ini menunjukkan hubungan antara risiko sistematik dengan expected return pada pasar sekuritas. Gambar ini merupakan gambar dari garis pasar sekuritas yang menggambarkan mengenai hubungan return ekspektasian dan beta. Gambar ini menunjukkan bahwa titik M merupakan portofolio pasar dengan beta sama dengan 1, setara dengan return ekspektasiannya sebesar return ekspektasian portofolio pasar. Sementara itu, untuk beta bernilai 0, maka aktiva tersebut mempunyai return ekspektasian sebesar return aktiva bebas risiko yang merupakan intercept dari garis pasar sekuritas. Beta bernilai 0 merupakan beta untuk aktiva bebas risiko yang tidak mempunyai risiko sistematik. Karena beta M sama dengan 1, maka slope dari garis pasar sekuritas dinyatakan sebesar return ekspektasian portofolio pasar dikurangi dengan return aktiva bebas risiko. Selanjutnya persamaan garis pasar sekuritas untuk sekuritas ke I dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu return ekspektasian sama dengan return ekspektasian portofolio pasar ditambah dengan beta dikali dengan return ekspektasian portofolio pasar dikurangi return aktiva bebas risiko. Berbeda dengan garis pasar modal, jika garis pasar modal menggambarkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk portofolio efisien, maka garis pasar sekuritas menggambarkan mengenai trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjabaran model CAPM. Portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar risiko portofolio pasar adalah rumusnya seperti itu. Lalu selanjutnya kontribusi risiko sekuritas ke-1 terhadap risiko portofolio pasar dengan menggunakan rumusnya seperti itu, yang artinya deviasi standar I dikali dengan return portofolio pasar dibagi deviasi standar return portofolio pasar. Dan untuk persamaan garis pasar modal menggunakan rumus yang sudah tercantum, yang artinya bahwa expected return portofolio efisien sama dengan return aktiva bebas risiko ditambah return ekspektasian portofolio pasar dikurangi return aktiva bebas risiko dibagi dengan deviasi standar return portofolio pasar lalu dikali dengan deviasi standar return portofolio efisien. Dan selanjutnya mengenai return ekspektasi untuk sekuritas ke-1 dapat menggunakan rumus berikut ini.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.